Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Vanley Leonardo Sinaga dengan NIM J1S125037. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah materi tentang kromatografi cair dan gas. Nah, di sini untuk membahas materi ini saya mencari sebuah jurnal yaitu Jurnal Molecules dengan judul yaitu Kromatografi dan Spektrofotometri dalam Keamanan Pangan dan Analisis Farmasi. Baiklah, kalau kita baca di pendahuluannya, di sini disebutkan bahwa kromatografi cair, termasuk kromatografi lapis tipis maupun yang LPLC, TLC, dan gas adalah teknik pemisahan fundamental di dalam kimia analitik yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi sebuah komponen individual dalam campuran di berbagai rentang. Oke, dari berbagai aspek aplikasi mulai dari biokimia, farmasi, pangan, dan penelitian lingkungan hingga analisis forensik. Nah, kombinasi kromatografi ini dan spektrometri massa atau MS mewakili standar emas dalam kimia analitik modern. Nah, bersama-sama teknik-teknik ini memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi zat pada konsentrasi yang sangat rendah, bahkan dalam campuran yang sangat kompleks seperti pada sampel biologis ataupun makanan. Nah, dari pendahuluan ini saya sudah mendapatkan rumusan makalah yang menurut saya bahwa itu perlu untuk dibahas karena lumayan kritis gitu pertanyaannya itu eh, kenapa sih metode pemisahan yang khususnya pada kromatografi dengan menggunakan deteksi MS atau spektrofotometri massa atau mass spektrofotometri ya itu pada dasarnya penting dalam proses memastikan keamanan dan kemanjuran sebuah obat-obatan dalam pengembangan dan pembuatan sediaan farmasi. Nah, untuk menjawab sebuah rumusan masalah ini, saya mencari sebuah jurnal, yaitu jurnal kedua. Eh, tapi sebelumnya, saya ingin tegaskan bahwa jurnal ini sudah pernah men- menduduki peringkat jurnal dengan rating Q1 pada tahun 2025. Bisa kita lihat di sini. Oh, sorry, sorry. Pada tahun 2024, jurnal ini menduduki peringkat Q1. Oke, lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah itu, saya mencari kembali sebuah jurnal untuk eh, membantu saya dalam menjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah tadi, yang ada di jurnal pertama tadi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jurnalnya. Nah, jurnal ini berjudul apa sih peran spektrofotometri massa saat ini di dalam analisis farmasi? Nah, jika kita baca pada abstraknya, di sini dijelaskan bahwa peran spektrofotometri massa atau MS menjadi semakin penting di sebagian besar bidang aplikasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang artinya analisis farmasi itu bersifat spesifik karena prosedur regulasinya yang ketat. Nah, kebutuhan akan praktik laboratorium, manufaktur yang baik, dan sejumlah besar analisis kontrol kualitas rutin yang harus dilakukan lakukan. Oleh karena itu, peran MS ini sangat berbeda di seluruh siklus pengembangan obat. Nah, meskipun mendominasi dalam fase penemuan dan pengembangan obat, dalam kontrol kualitas rutin, peran MS ini kecil dan hanya diperlukan untuk aplikasi tertentu. Nah, selain itu, perannya sangat berbeda dalam kasus analisis obat-obatan, molekul kecil, dan biofarmasi. Nah, perbedaan dalam prosedur analitik untuk obat-obatan, molekul kecil, dan biofarmasi diuraikan meskipun satu metode atau sejumlah kecil metode biasanya cukup untuk kontrol kualitas dalam kasus obat-obatan molekul kecil dan MS seringkali tidak mutlak diperlukan. Sejumlah besar metode termasuk penggunaan MS yang ekstensif harus digunakan untuk kontrol kualitas biofarmasi. Nah, jika kita baca di
di halaman 562 itu di sini dijelaskan bahwa penggabungan teknik pemisahan dengan deteksi MS menghadirkan peluang unik untuk mendukung secara efisien semua tahapan pengembangan farmasi. Nah, metode LC-MS menggabungkan efisiensi pemisahan LC yang tinggi dengan kemampuan MS, memberikan dimensi pemisahan kedua berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Misalnya nih, pada penemuan dan penentuan farmakodinamika eh, dan farmakokinetika kandidat obat potensial. Nah, di sini fase praklinis dan klinis serta studi metabolisme mendapat manfaat dari penggunaan MS ini sendiri. Nah, metode gabungan MS yang canggih itu memastikan kualitas dan keamanan suatu produk dari obat-obatan. Em, Termasuk seperti identifikasi dan penentuan pengotor dan produk degradasi. Nah, hal ini bermanfaat dalam tugas karakterisasi struktural dan bermanfaat juga dalam tugas karakterisasi dan penentuan senyawa yang sangat selektif hingga tingkat ppb. Nah, sebagai contoh lain, penggunaan MS pada tahap awal pengembangan metode QC memungkinkan optimasi kondisi pemisahan yang lebih mudah. Memang persyaratan penting untuk metode QC adalah mencegah koelusi bahan aktif farmasi atau API yang bisa disingkat dengan API dengan pengotor dan produk degradasi serta untuk memisahkan pengotor satu sama lain. Nah, jadi dari jurnal dengan judul artikel ini dapat disimpulkan bahwa teknik pemisahan dengan menggunakan pendeteksi MS atau massa spektrofotometri ini menghadirkan peluang unik untuk mendukung secara efisien semua tahapan pengembangan farmasi karena metode ini menggabungkan efisiensi pemisahan LC yang tinggi dengan kemampuan MS. Dan juga kalau ditanya kan, apa sih peran spektrofotometri dan kenapa itu penting di bagian farmasi? Jawabannya yaitu karena analisis farmasi ini bersifat spesifik karena prosedur regulasinya yang ketat, kebutuhan akan praktik laboratorium, manufaktur yang baik, dan sejumlah besar analisis kontrol kualitas rutin yang harus dilakukan. Nah, metode pemisahan ini berguna untuk kita sebagai farmasi itu un- membantu kita dalam memisahkan suatu zat dari pengotor dan zat murni itu sendiri. Jadi kita bisa mendapatkan zat murni dengan dengan kualitas yang baik tentunya tanpa ada campuran-campuran senyawa pengotor lainnya. Jadi bisa dibilang metode pemisahan ini sangat-sangat penting dan krusial di bidang farmasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat malam.